Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo, NIM L1A1191148 dari Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem tebang pilih tanam jalur atau TPTJ. Tebang pilih tanam jalur atau TPTJ merupakan sistem silvikultur yang sistemnya dilakukan penebangan pada tegakan hutan dengan batas minimal diameter tegakan. Selanjutnya, pada sistem ini diikuti dengan kegiatan permukaan buatan di dalam jalur yang lebarnya 3 meter. Sistem TPTJ ini hanya digunakan selama 5 tahun atau tepatnya pada tahun 1998 sampai pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2009 sistem ini kembali digunakan hingga pada saat ini. Adapun tahapan kegiatan TPTJ adalah rancangan penataan areal kerja dan risalah, pembukaan wilayah hutan, pengadaan bibit, penebangan pohon diameter 40 cm ke atas dan membuat jalur bebas naungan, penyiapan jalur bersih, penanaman, pemeliharaan tanaman, perlindungan tanaman, dan memiliki rancangan PAK dan risalah hutan. Yang pertama, PAK bertujuan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan kegiatan pengusaha hutan pada blok areal kerja tahunan. Dan yang kedua, kegiatan PAK, kegiatan persiapan areal kerja yang meliputi pembukaan jalur batas, blok dan petak, penataan batas hutan, pemasangan pal-pal batas blok dan petak serta pengukuran dan pemetaannya. Rancangan PAK pada blok kerja tahunan dilaksanakan 2 tahun sebelum penanaman dengan kegiatan sebagai berikut. Pertama, pembukaan blok dan petak. Pembuatan blok dan petak 2 tahun sebelum penanaman. Blok atau petak, anak petak dibuat dengan memperhatikan pembagian areal yang akan ditanami, dibagi menjadi blok kerja tahunan, petak-petak kerja, dan anak petak. Dan blok kerja ditanami dengan waktu 1 tahun dan luasnya kurang lebih sama, ditentukan dengan dasar pertimbangan daur atau rotasi tebangan dan kondisi lapangan. Petak kerja adalah bagian dari blok kerja tahunan yang luasnya sesuai dengan topografi dan kelas lahan, sekitar 25-100 hektar. Pembuatan batas blok kerja, petak kerja, dan anak petak menggunakan alat ukur teodolit dan GPS. Alur batas blok kerja yang mengelilingi blok kerja tahunan dibuat dengan memanfaatkan jalan, batas alam yang ada atau sungai dan jurang dan sebagainya, dan rintisan bersih selebar sekitar 4 meter atau tanda-tanda lainnya yang jelas. Alur batas petak kerja adalah batas yang mengelilingi petak kerja berupa rintisan selebar sekitar 4 meter dan memanfaatkan jalan atau batas alam yang ada. Risalah hutan. Kegiatan risalah hutan meliputi inventarisasi keadaan lapangan dan vegetasi dilakukan bersamaan dengan PAK dengan penjelasan inventarisasi keadaan lapangan, melaksanakan survei untuk mengetahui topografi blok kerja dengan menggunakan alat klinometer dan teodolit, kompas, meteran, dan alat-alat lainnya yang perlu untuk pengujian akurasi peta topografi yang ada. Memasang titik kontrol atau menandai titik ikat di lapangan berdasarkan petak topografi, membuat peta skala 1:10.000 berdasarkan hasil survei dan peta topografi yang ada dengan menggambarkan jalan-jalan yang ada, rencana jalan, TPN, sungai, dan garis kontur. Yang kedua, inventarisasi vegetasi. Kegiatan inventarisasi vegetasi dilakukan terhadap pohon-pohon komersil diameter 40 cm ke atas dan permudaannya. Tujuan untuk mengetahui keadaan penyebaran pohon dalam tegakan yang meliputi jumlah dan komposisi jenis serta
lainnya. Dan yang kedua, pembukaan wilayah hutan atau PWH. PWH dilakukan 1 tahun sebelum penanaman. Kegiatan PWH meliputi pembangunan jalan angkutan, sarana prasarana, base camp, dan pondok kerja dan lain-lainnya. Dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan jalan hutan. Membuat rancangan jaringan jalan hutan, mencari dan menetapkan titik ikat, titik awal dan titik akhir rute jalan. Jalan angkutan dibuat sebelum kegiatan penebangan dengan penanaman dengan maksud untuk digunakan sebagai angkutan kayu, bibit, pengawasan pekerja, dan jalan lalu lintas kegiatan lainnya. Dan yang keempat, pembuatan jalan angkutan mempedomani aturan yang berlaku. Dan yang kedua, pembuatan sarana dan prasarana. Basecamp, yang pertama, basecamp merupakan tempat kegiatan administrasi dan manajemen. Sifat harus permanen atau semi permanen. Pembangunan basecamp berupa kantor dan fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan. Dan yang sarana lainnya seperti pondok kerja atau barak kerja diperlukan sebagai tempat penginapan para pekerja, tempat pengumpulan bibit dan penyimpanan peralatan kerja. Barak dibangun dengan kayu berlantai papan, beratap seng, dan dilengkapi dengan sarana MCK yang luasnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, pengadaan bibit, yaitu kegiatan pengadaan bibit dilaksanakan 1 tahun sebelum penanaman. Sumber benih atau bibit berasal biji, anakan alam atau cabutan dan stek pucuk. Dan cara pembibitan dengan biji, anakan alam atau cabutan, stek pucuk mempedomani ketentuan yang berlaku. Dan yang keempat, penebangan. Penebangan pohon berdiameter 40 cm dan pembuatan jalur bebas naungan dilakukan pada tahun yang sama dengan penanaman. Kegiatan penebangan pohon dilakukan pada seluruh blok atau peta kerja yang akan dibaut jalur tanam. Pohon yang ditebang semua jenis berdiameter 40 cm dan hasil tebangan dirapikan atau ditumpuk pada tempat-tempat tertentu atau dikeluarkan dari lokasi untuk dimanfaatkan. Dan arah penebangan sesuai arah pembuatan jalur tanam. Dan kelima, penyiapan lahan. Pembuatan jalur tanam dengan tahapan, yaitu pembuatan jalur tanam selebar 10 meter yang merupakan jalur bebas naungan dengan arah utara selatan. Pohon-pohon yang ditebang adalah pohon yang dapat menaungi jalur tanam dan atau anakan pohon tersebut dari sinar matahari secara vertikal. Sedangkan pohon-pohon komersil yang diharapkan akan dipanen ditinggal dengan catatan jarak antar pohon lebih dari 5 meter. Pembersihan jalur tanam. Pada jarak 1,5 meter di kiri kanan sumbu jalur tanam dilakukan pembersihan semak belukar dengan cara dipangkas. Pada piringan tanaman dengan radius 1 meter dari sumbu jalur tanam dilakukan pembersihan terhadap akar atau tunggak. Pada waktu pembuatan jalur tanam, apabila di dalam jalur tanam selebar 10 meter ditemukan anakan alam jenis meranti yang sehat dengan jarak sekitar 5 meter dari sumbu jalur tanam, maka anakan tersebut harus dipertahankan. Pembuatan dan pemasakan ajir. Ajir dibuat dari kayu atau bumbu berdiameter 2 cm, panjang sekitar 150 cm bagian bawah dibaut runcing dan bagian atas dicat merah atau kuning. Ajir yang telah disiapkan dipasang pada larikan tanam dengan jarak 5 meter. Pemasangan ajir dalam satu larikan dengan jarak 5 meter tidak mengikat. Apabila dalam jalur tanam dengan jarak 5 meter dari sumbu jalur tanaman ditemukan anakan meranti yang sehat, maka anakan meranti tersebut dipertahankan sebagai tanaman yang akan dipelihara dan dibasi jarak antara ajir tanaman disesuaikan. Pembuatan lubang tanam. Pada sebelah timur tempat ajir terpasang dibuat lubang tanam berukuran 30 cm x 30
Kemudian ditimbu dengan tanam olahan atau topsoil setinggi setengah kali dalam lubang tanam, dibuat sekitar seminggu sebelum tanam. Penanaman dilakukan secara segera, mungkin setelah pembuatan jalur tanam dan pembersihan jalur tanam. Penanaman dilaksanakan pada musim hujan atau Oktober sampai Maret. Jarak antar tanam dalam satu larikan tanaman selebar 5 meter. Pada setiap ajir tanaman ditanami bibit sebanyak 3 batang dengan jarak antar bibit 30 cm. Apabila ada anakan yang mempertahankan makanan, penanaman disanakan pada jarak 5 meter dari anakan tersebut, namun harus masih berada pada jalur bersih. Ajir tetap dipasang lagi setelah ada penanaman. Pemeliharaan tanaman. Yang pertama, pemeliharaan tanaman muda adalah kegiatan perawatan tanaman dengan cara menyiapkan atau membuat kondisi tempat lebih baik agar tanaman muda mampu tumbuh pada optimal. Dalam pemeliharaan tanaman dilakukan pemilihan satu tanaman tumbuh paling baik dari 3 tanaman yang ditanam pada setiap ajir, ditinggalkan yang disanakan pada tahun ketiga bersamaan dengan singling. Tahapan kegiatan pemeliharaan, penyangan dan penyulaman. Jalur tanam dipelihara agar mudah dikenal dan dilalui. Penyangan dan pengendalian gulma dilakukan dengan cara pemupukan liana dan pembersihan rumput, semak, dan pertumbuhan bawah lainnya. Penyangan dilakukan dengan pengaturan. Pertama, pada tahun pertama dilakukan 2 kali setahun pada larikan tanaman, dan tahun kedua dilakukan 1 kali setahun pada tanaman, dan tahun ketiga dilakukan 1 kali setahun pada total area. Dan pembasahan vertikal disanakan bersamaan dan penyangan bila tanaman pokok ternaungi atau tersaingi tanjuknya oleh tumbuh lain setelah berumur 3 tahun, bertujuan agar naungan tidak terlalu gelap dan cara peracunan. Dan penyulaman. Penyulaman pertama dilakukan setelah berumur lebih dari 1 bulan. Penyulaman kedua saat tanaman berumur 1 tahun. Pada waktu pemeriksaan tanaman dilakukan sensus atau pencatatan tanaman yang mati, terserang hama dan penyakit, dan merana serta diberi tanda. Dan pembibitan sulaman dipilih dari kelas ukuran tertinggi dari tanaman yang tumbuh di lapangan. Penyulaman dilakukan pada waktu musim hujan. Dan yang dilakukan selanjutnya adalah pemupukan. Dilakukan apabila tanaman kurang baik, pertumbuhan kurang hara, dosis pemupukan, pertimbangan hasil tanah, dan pertimbangan ekologi, perhitungan ekonomis. Dan yang kelima, pengendalian hama dan penyakit. Jadi tidak ada hama penyakit serius serang meranti, tetapi perlu dimonitoring. Namun demikian, pada meranti biasanya ditemukan ulat tanah dan pengerek batang lainnya. Ulat tanah pemakaran berumur 1 tahun yang menyebabkan tanaman mati, penjagaan penyebaran, mengganti tanaman, dan matikan ulat. Penggerekan batang menyerang pangkal batang yang berumur 3 tahun. Penyebaran diatasi dengan eradikasi tanaman penyerang. Dan yang selanjutnya, pemantauan. Agar tanaman yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan pemantauan secara cermat dan seksama. Pemantauan lebih ditekankan sejak penanaman dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah sehingga kegagalan yang lebih besar dapat dihindarkan. Dan adapun prinsip-prinsip TPTJ seperti sistem silvikultur, tegakkan tidak seumur, teknik pemanenan dan tebang pilih, meningkatkan riak, mempertahankan negara menghayati, menciptakan ruang tumbuh optimal bagi tanaman, dan penanaman jenis unggulan lokal dan jalur. Tujuan dan sasaran tujuan TPTJ adalah meningkatkan produktivitas hutan alam, tegakkan tidak seumur melalui tebang pilih dan pemanfaatan ruang tumbuh dalam jalur untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panen yang lestari.
Sasaran TPTJ adalah pada tahun alam produksi bekas tebangan di areal IUPHHK atau KPHP. Dan ketentuan umum seperti pembangunan HTI dengan sistem TPJ diterapkan pada LOA tentu, terutama pada area yang rawan pembahas. Penerapan pembangunan HTI sistem TPJ merupakan pengembangan sistem silvikultur pengolahan hutan alam produksi. Lamanya HPH dengan sistem TPJ ditetapkan 35 tahun sampai 35 tahun ditambah 35 tahun jadi 70 tahun. Lebar jalur tanaman 10 meter dan jarak antar dua jalur tanaman dari sumbu tanaman 25 meter. Arah jalur tanam utara selatan bila berbukit mengikuti kontur. Jarak tanam dalam melarikan 5 meter. Jenis yang ditanam adalah jenis komersil setempat yang berumur, sedangkan panjang utama jenis-jenis Dipotersparsae. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang TPTJ atau tebang pilih jalur. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.